Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya Kak hari ini. Adik-adik di rumah juga sangat luar biasa. Masih setia dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Kak Erika dan Kak Yunike akan melayani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ayo adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik ya. Suatu kehormatan ya Kak bisa melayani adik-adik kita semua di tahun 2021. Mari semuanya adik-adik kita datang menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Kita patut bersyukur Kak dan adik-adik di rumah karena hari ini masih di bulan pertama di tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus masih memelihara, masih memberkati kita dengan banyak sekali berkat-berkatnya. Nah, walaupun saat ini kita masih beribadah secara online ya adik-adik, tapi kakak-kakak percaya itu tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Karena Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita. Ya adik-adik, amin ya adik-adik. Amin, amin, haleluya. Tahun baru ini kita harus merayakan semuanya dengan semangat dan sukacita yang baru Kak. Ayo adik-adik semuanya kita bertepuk tangan. 1, 2, 3. Wah, terbukti ya Kak. Ulang lagi dong. Ayo adik-adik semuanya kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Wow, Terbukti luar biasa. sekali ya Kak, sukacitanya tambah keren, tambah bagus banget di tahun 2021 ini. Ya. Nah, adik-adik, yuk saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dengan sikap menyembah, mari adik-adik kita ucapkan rasa syukur kita. Kita undang Bapa Roh Kudus supaya hadir di dalam ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat
tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, selamat pagi buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, limpah terima kasih buat semua kebaikan, buat semua apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak Tuhan sudah berkumpul, walaupun kami berjumpa di udara, tapi kami percaya dan yakin ada kuasa Roh Kudus boleh menaungi kami hari ini, memberikan sukacita yang melimpah, supaya Engkau yang terus boleh berotoritas di dalam hati kami saat ini, menguasai pikiran kami, supaya kami boleh datang menghadap Tuhan dengan penuh kerinduan. Ya Bapa, kami mengundang Engkau untuk boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Berkatilah kami Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita, supaya apa yang puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini boleh menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini semua hadir, Tuhan yang menjangkau mereka satu persatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam minggu ini juga kami memohon ampun atas semua kesalahan yang kami perbuat. Biarlah itu boleh Tuhan pakai untuk menyadarkan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang lebih manis lagi. Terima kasih ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami dan kami mengundang Tuhan untuk hadir. Terima kasih ya Bapa, kami mau saat ini sungguh-sungguh menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, memohon ampun atas segala kesalahan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menikmati surya matahari di pagi hari. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan buat udara segar yang selalu Dia berikan secara cuma-cuma. Untuk itu, mari kita sekarang mau menikmati dan bersyukur. Kita mengangkat pujian, terima kasih 1000.
Nah, adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kakak-kakak di sini mengundang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Happy Yaya dilanjut lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo adik-adik yang kecil semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik yang tengah dan besar juga. Mama papa di rumah ikutan nyanyi yuk. Yuk 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 yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh apa? Bohong kan? Anak Tuhan tak boleh bohong. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Sembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Sembahanku hanyalah sejuta. Setia jujur taat, persembahanku hanyalah sejuta. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami pada hari Terima kasih atas persembahannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang manis, saatnya kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, udah siap belum Alkitabnya dan alat tulisnya? Sudah ya? Oke, bagus sekali.
Nah, supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati, telinga, mata, pikiran kita untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi, betapa heranlah Yesusku. Halo adik-adik yang di rumah. Halo Ruben. Halo Mika. Halo kakak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Kak. Kalau Ruben luar biasa enggak? Luar biasa, Kak. Puji Tuhan. Pasti semuanya udah kangen ya sama Ruben, sama Mika buat sekolah minggu bareng-bareng. Nah, sekarang kita semua akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Oke, Kak. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, yang baik, yang mengasihi kami sebagai anak-anaknya, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, dan kami juga Tuhan bisa konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhannya terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ayo semuanya, Alkitabnya dibuka ya. Kita kan mau baca bersama-sama. Ruben, Oke. Alkitabnya dibuka. Tolong dong, Kak, dibukain. Oh, dibukain. Aku juga ya, Kak. Oke. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Makasih, Kak. Sama-sama. Ini Oke. Mika dibaca ya, Iya. jangan goyang-goyang Mikanya. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, sebelumnya Matius itu di Perjanjian Baru atau lama ya, Ruben? Perjanjian baru, Kak. Iya, betul, Kak. Perjanjian baru. Mika juga baru. Iya. Kalau adik-adik semuanya Perjanjian Baru atau lama? Oke, Perjanjian Baru ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca ya. Kita akan baca bergantian, kakak ayat pertama, adik-adik semua ayat kedua, seterusnya sampai ayat ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh Bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. 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 Kakak tutup ya Mika. Oke, Kak. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik, khususnya untuk adik-adik yang udah sekolah. Pernah nggak sih adik-adik mendengar guru adik-adik sendiri datang ke kelas tiba-tiba bilang kayak gini, "Anak-anak, sekarang kita ulangan ya." Pernah Kak? Oh, Ruben pernah. Mika Pernah, Mika juga pernah. pernah. Kalian kaget nggak sih? Kaget banget Kak. Mika kaget nggak? Aku kaget banget, Kak. Apalagi waktu itu Mika mau ulangan matematika. Aduh, langsung deh kepala Mika pusing deh. Aku juga sampai mules perut aku Kak. Nah, adik-adik, ternyata sesuatu yang tiba-tiba itu selalu bikin kaget ya. Bukan hanya Mika, Ruben, adik-adik aja yang kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba, tapi juga terhadap 5 gadis yang tidak bijaksana itu yang barusan kita baca dalam Alkitab. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, siapa di sini yang pernah ke pesta pernikahan? Aku Kak, pernah Kak. Rame banget, banyak makanan, enak-enak lagi. Oh, kamu sih memang hobinya makan, Ben. Iya dong. Aku juga pernah kok, Kak. Aku kalau ke pesta pasti memakai baju yang cantik. Terus di sana juga ketemu sama orang-orang yang pakaiannya bagus banget. Ya, betul sekali. 10 orang gadis yang bersiap-siap mau pergi ke pesta pernikahan, mereka tuh berdandan yang sangat cantik. Mereka cepat-cepat pergi untuk ke tempat pesta pernikahan tersebut. Mereka berkata, "Yuk teman-teman, jangan sampai terlambat." Mereka semua membawa pelita atau lampu sebagai penerangan. Tetapi hanya 5 orang saja yang membawa minyak untuk pelitanya, berjaga-jaga untuk pelitanya supaya tidak padam. Tapi 5 orang yang tidak bijaksana itu tidak membawanya. Gimana ya Ruben, Mika? Wah. Nah, karena hari sudah malam, ternyata pengantin pun belum kunjung datang. Mereka telah menunggu sampai mereka mengantuk. Oh, gitu, Kak. Setelah mengantuk, mereka ketiduran. Saking lamanya pengantin tidak datang-datang juga. Wah, lama banget pengantinnya datang ya. Iya, betul. Pasti waktu menunggu mereka bosan banget tuh, Kak. Pasti tuh. Bosan banget. Betul yang dikatakan Ruben sama Mika. Mereka menunggu sampai ketiduran. Nah, waktu tengah malam, tiba-tiba ada orang yang berseru, pengantin datang, dan mereka semua terbangun. Waduh,
lampu kita hampir mati. Kita nggak punya minyak. Gimana nih? Kata 5 gadis yang tidak bijaksana. Dan mereka meminta minyak kepada 5 gadis yang bijaksana. Tetapi tidak diberikan karena takut tidak cukup. Akhirnya 5 gadis yang tidak bijaksana itu pergi untuk membeli minyak dulu adik-adik. Sementara 5 gadis yang bijaksana, karena mereka sudah mempersiapkan lampu dan minyaknya, sehingga lampunya tidak mati, dan mereka yang bijaksana masuk ke dalam pesta pernikahan. Dan tempat pesta itu sudah ditutup pintunya. Waduh, kasihan banget dong kak. 5 gadis yang tidak bijaksana itu. Lalu kak, gimana kelanjutannya? Oh, lalu 5 gadis yang tidak bijaksana itu datang ke tempat pesta tersebut. Tapi pintu tempat pesta itu sudah ditutup. Mereka mengetuk pintu itu. Tok 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 tok. Tuan, bukakan pintu. Kami datang. Bukakan pintu. Tolong bukakan pintu. Mereka terus memohon untuk dibukakan pintu. Tetapi pemilik pesta menjawab, "Aku tidak mengenal kamu." Wah, sedih sekali ya adik-adik. 5 gadis tidak bijaksana itu akhirnya tidak bisa masuk ke dalam pesta itu karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Aku jadi ngerti deh kak. Berarti sama dong sama aku waktu tiba-tiba ulangan. Terus aku kaget karena aku gak siap. Karena aku gak belajar. Ya, betul sekali ucapan kamu Ruben. Aku juga merasa seperti itu. Ternyata kita sama ya dengan gadis yang tidak bijaksana tadi. Terus kak, jadi gimana lagi kelanjutannya? Kelanjutannya, sebelum kelanjutannya, kakak mau mengucapkan hebat banget buat kalian bahwa kalian juga udah bisa mengerti firman Tuhannya. Iya. Terus kita harus belajar nih dari 5 gadis yang tidak bijaksana, yang tidak bersungguh hati dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik, kita harus mempersiapkan diri kita dalam hal apapun. Ruben bisa kasih contoh nggak dalam hal apapun itu apa aja? Belajar walaupun gak ada ulangan kak. Betul. Kalau Mika bisa nggak? Bisa kak. Kalau aku rajin berdoa walaupun semuanya terlihat baik-baik saja. Nah, betul sekali. Kakak seneng deh kalian bisa kasih contoh semuanya. Karena itu adik-adik, jadilah seperti gadis yang bijaksana, yang mau bersungguh hati, bertanggung jawab, disiplin, dan mendengarkan nasihat yang baik, selalu taat kepada Tuhan. Tidak menunda-nunda melakukan hal yang baik, tidak menunda-nunda mengampuni, tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda berdoa dan membaca Alkitab. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Bersama-sama kita menikmati pesta yang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kita di surga nanti. Nah, sebagai ayat hafalan kita hari ini, kita sama-sama yuk baca dalam kitab Matius 25 ayat 13. Ayo kak, kita sama-sama Ayo, ya. Ruben, Mika, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi dong kak. Oh, sekali lagi. Iya. Kita ulangin lagi kak. Oke, mari kita baca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Teman-teman, jangan lupa ya. Video ayat hafalannya kami tunggu. Jangan lupa teman-teman, dikirim Jangan lupa ya. Nah, mari adik-adik kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberi konsentrasi yang baik kepada kami. Kami bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat mencontoh 5 orang gadis yang bijaksana dalam mempersiapkan diri dengan baik untuk menunggu kedatangan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa menjadi teladan dan menjadi anak-anak-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari adik-adik kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik, papa dan mama untuk sukacitanya hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.